Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua hambanya yang bersyukur dan memujinya setiap waktu dan setiap saat. Salawat serta salam semoga tidak lupa selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ya, alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana insya Allah di program ini kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC dimanapun Anda berada akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran, menyimak dan mendengarkan tilawah ayat-ayat suci Al-Quran, juga mempelajari kandungan makna dan tafsir yang terdapat ayat suci Al-Quran. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan sambung kembali tilawah kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah tilawahkan surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah sampai ayat yang ke-40, ya, sampai ayat yang ke-42. Pagi hari ini insya Allah kita akan sambung kembali tilawah kita mulai dari ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45, ya. Hingga ayat yang ke-45 di dalam surat Al-Maidah. Baik, silakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Anda bisa membuka mushaf Al-Quran Anda untuk mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu surat Al-Maidah dari ayat yang ke-43. Kita akan mulai kajian kita dengan tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-43 hingga ayat ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dzalik. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وما كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC dan GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45 telah kita dengar tilawahnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujiba sa'ilin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca baru saja. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah. Ya. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa mereka berhukum kepadamu? Kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bagaimana bisa mereka berhukum kepadamu, meminta putusan hukum darimu, ya? Wa indahumut Taurah, padahal mereka sendiri kan punya pegangan dalam memutuskan hukuman di antara mereka, yaitu kitab suci mereka, Taurat. Jadi jelas arahnya kemana ayat ini, yaitu berbicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya. Karena memang sebelumnya sudah kita sama-sama baca, ya, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, ya, yang di antara ayat tersebut sabab nuzulnya adalah ada orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina, kemudian hendak dijatuhkan hukuman, gitu ya. Hukuman zina
eh, di kalangan mereka pada dasarnya sama dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Ya, zina kalau muhsan itu dirajam, itu kalau sudah bersuami atau beristri atau pernah menikah, maka dirajam, yaitu ditimpah batu mati gitu ya. Dan kalau belum menikah, masih gadis, masih bujangan, belum pernah menjalankan pernikahan, dijilid. Nah, kemarin kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya, ada salah satu ayat yang sebab nuzulnya adalah ada kedapatan seorang Yahudi berzina dan dia adalah muhsan, ya, yang pastinya hukumannya adalah dirajam. Maka kemudian mereka berkata, ayo kita ke Muhammad, kita lihat putusan dia apa. Kalau dia memutuskan rajam, jangan diambil, ya, keputusan dia. Kalau dia memutuskan dicambuk atau dijilid, baru ambil, gitu ya. Nah, di sini kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, tersebut mencela, gitu ya, mencela sikap daripada orang-orang Yahudi, sikap dari Bani Israel, yang mereka memang berhukum kepada hukum Allah, cuma cari yang sesuai selera mereka aja, cari enak yang sesuai dengan nafsu mereka, ya, seperti itu. Kalau sesuai, mereka ambil hukum Allah tersebut, ya. Maka kalau tidak sesuai, ya mereka tinggalkan. Mereka cari hukum lain yang sesuai dengan dengan hawa nafsu mereka, dengan selera mereka, ya. Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, munkiran alaihim fi araihimul fasidah wa maqasidihim azaighah fi tarkihim ma ya'taqiduna sihatihi minal kitabil ladzi bi aidihim alladzi yaz'amuna annahum ma'muruna bitamassuk bihi abadan thumma kharaju an hukmihi wa adalu ila ghairihi mimma ya'taqiduna fi nafsil amri butlanihi wa adami luzumihi lahum. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, sikap orang-orang Yahudi, Bani Israel, sikap mereka yang rusak, pola pikir mereka yang keliru, ya, yang menyimpang, gitu ya. Kenapa? Yaitu mereka hendak meninggalkan apa yang mereka yakini dari kitab suci mereka, yang mereka sendiri berkeyakinan bahwa mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh kepada kitab suci mereka selama-lamanya. Ya. Ya. Tidak mau mereka beriman kepada kitab suci yang datang setelahnya, walaupun diperintahkan mereka untuk mengimaninya. Ya kan? Ketika Nabi SAW datang mendakwahkan para ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani Israel, untuk beriman kepada Al-Quran, mereka kan gak mau. Mereka ngotot, kami sudah punya kitab suci, Taurat. Ya, kami tidak akan berpaling dari Taurat. Ya. Padahal di dalam Taurat mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasul yang datang setelah Rasul-Rasul mereka.
Ya. Ini yang pertama. Pola pikir mereka yang licik sekali, yang menyimpang, yang sesat. Ya. Mereka ngotot berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Padahal kitab suci mereka belum final, gitu ya. Ada kitab suci lagi setelah kitab suci mereka. Gitu ya. Mereka ngotot tetap berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Ya. Tapi kemudian ketika mereka mendapatkan kasus ini, ya, mereka tinggalkan kitab suci mereka dan mau berhukum kepada selain kitab suci mereka. Dalam kasus ini adalah kepada Al-Quran, kepada Nabi SAW, yang notabene-nya bahwa mereka tidak meyakini kebenarannya. Ya, memang mereka beriman kepada Al-Quran, memang mereka beriman kepada Nabi SAW. Ya, mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak menerima dakwahnya. Tapi kenapa kok mereka mau memutuskan perkara hukum kepada Nabi SAW? Olehnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka. Kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah? Loh, kenapa mereka berhukum kepadamu, wahai Muhammad? Bukannya pada mereka terdapat kitab suci, yaitu Taurat. Fiha hukmullah, yang di dalam Taurat juga terdapat hukum Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Tapi kemudian mereka berpaling, ya. Setelah itu, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman kepada Taurat, juga kepadamu, kepada Al-Quran. Ya. Jadi terbolak-balik gitu ya. Ya, ini karena memang beragama sesuai selera mereka, beragama sesuai hawa nafsu mereka. Yang cocok buang, yang cocok diambil, yang nggak cocok disingkirkan. Ya, begitu. Ya, ini sudah terjadi di masa lalu, di masa sekarang apalagi. La haula wala quwata illa billah. Banyak manusia yang bersikap seperti itu. Keyakinan mereka, pola pikir mereka, manhaj, konsep mereka dalam beragama begitu. Ya, konsepnya adalah asal cocok sama saya, asal sesuai dengan selera saya ambil gitu ya. Beragamanya seperti itu. Ya. Jilbab misalnya. Wah, udah nggak sesuai. Ya, sekarang yang sesuai itu konde, kebaya gitu. Nggak diambil jilbab. Gitu. Tapi sekalinya waris uang, wah, diambil hukumnya. Haruslah dikasih waris gitu ya. Masa nggak ada waris gitu ya. Kalau mau pakai hukum jahiliyah misalnya, wanita misalnya, padahal wanita di masa jahiliyah juga pakai menutup aurat gitu ya. Tapi misalnya wanita di masa jahiliyah tidak menutup aurat, kita mau pakai hukum jahiliyah, wanita tidak pakai aurat. Pakai juga hukum jahiliyah, wanita itu tidak diberikan haknya sama sekali. Ya. Dikucilkan, tidak diberi waris, gitu ya. Seperti barang bisa dijual, bisa dibeli. Ya, sama sekali tidak memiliki hak, kayak barang aja. Datang Islam dimuliakan wanita. Ya. Diperintahkan menutup aurat. Hak-hak mereka disetarakan dengan para pria, dapat waris, gitu ya. Juga punya hak-hak yang lainnya. Nah, ini banyak manusia di masa sekarang ini
beragama menurut selera mereka aja. Ya. Perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sunnah-sunnah fitrah. Kata Nabi, pendekkanlah kumis, bersihkan, ya pendekkan. Tapi janggut biarkan. Oh, nggak pantas janggut. Zaman sekarang ini kurang rapih, ya, kurang rapih. Udah tinggalkan. Ambil yang lain, yang sesuai dengan masa sekarang. Ini tidak bisa seperti itu. Bukan ajaran agamanya yang harus kita sesuaikan pada diri kita. Kitanya yang harus menyesuaikan diri kepada ajaran agama. Ya, Islam itu salihun likulli makanin wa zamanin. Islam itu akan selalu kemaslahatannya itu bisa beradaptasi, ya, kepada seluruh masa dan seluruh zaman dan seluruh umat manusia dari kalangan apapun mereka. Itu konsepnya. Yang dimaksud kesesuaian di situ, ya, fleksibilitasnya tersebut adalah bahwa memang Islam kemaslahatannya akan bisa diperoleh bagi para pemeluknya di zaman apapun, di masa apapun, di tatanan sosial masyarakat apapun. Kemaslahatannya pasti bisa diambil. Kalau mau berpegang teguh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya fleksibilitas atau keuniversalan Islam itu, ya, harus menyesuaikan zaman. Islam, jika zaman menyesuaikan dirinya kepada Islam, ketika umat manusia di masa apapun, di zaman apapun menyesuaikan dirinya kepada Islam, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan tersebut, gitu ya. Kemaslahatan Islam tersebut, yang memang kemaslahatan Islam itu salihun likulli makanin wa zamanin wa ummatin, ya, yaitu akan selalu sesuai, akan selalu bisa diperoleh oleh manusia di masa apapun, di zaman apapun, di dalam keadaan sosial masyarakat apapun, gitu ya. Nah, ini kita jangan seperti Bani Israel, orang-orang terdahulu, maunya yang sesuai selera kita, hawa, gitu ya. Kalau kita butuh baru berhukum pada Islam, gitu ya. Kalau tidak butuh tinggalkan, ya. Kalau mau nikah berhukum pada Islam, gitu ya kan. Yang tadinya nggak disunat, gitu, ya. Yang tadinya nggak bisa baca syahadat, belajar baca syahadat, gitu. Tapi kalau sudah, ya udah dibuang, tinggalkan. Nah ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi dahulu, ya. Makanya Allah mengingkarinya. Kaifa yuhakkimunaka wa fihim wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Kenapa mereka berhukum kepadamu, mengambil hukum darimu, padahal mereka tidak mengimanimu, tidak mengimani kitab suci yang turun bersamamu. Dan padahal pada diri mereka terdapat kitab suci Taurat yang di dalamnya ada hukum-hukum Allah juga, ya, yang terdapat di dalamnya hukum-hukum Allah juga, tidak beda, dan ternyata memang hukumnya sama, gitu ya. Nah, mereka tidak beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin. Tidaklah mereka semua itu beriman, ya. Tidak beriman kepada Al-Quran dan sejatinya tidak beriman juga kepada Taurat, ya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kitab suci Taurat yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, mobil khusus kepada Nabi dan Rasul pilihan Allah,
kalimullah, yaitu Musa alaihi salam. Ya, kepada Nabi Musa lah Taurat turun. Allah berfirman, "Inna anzalna taurata fiha huda wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, ya, terdapat di dalamnya, ya, petunjuk dan cahaya. Yahkum nabiyun, yang para nabi dari kalangan Bani Israel berhukum dengannya, ya, memutuskan hukum dengan Taurat. Alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbar, yaitu orang-orang, ya, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina aslamu. Dari sinilah diambil kalimat Islam. Aslamu, aslama yuslimu islaman. Kalimat Islam makna asalnya adalah aslama yuslimu islaman, artinya berserah, gitu ya, berserah diri, patuh, tunduk, Islam. Dan inilah karakter daripada para nabi, ya, mereka patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sifatkan di sini Taurat, Allah puji Taurat bahwa dia adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan cahaya. Ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah puji di antara keutamaan Taurat, yaitu dia kitab suci yang menjadi pegangan para nabi. Para nabi terdahulu, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, dari kalangan orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dari kalangan orang-orang, ya, Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbar, dan juga para rabbaniyun dan para ahbar, ya. Apa yang dimaksud dengan rabbaniyun? Rabbaniyun itu adalah dikatakan oleh mufassirin, ya, disebutkan di dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, minhum wahumul ubadul ulama, yaitu al-ubad, ahli ibadah, al-ulama, yang juga ulama, orang alim. Orang alim, ahli ibadah itu Rabbani namanya. Rabbaniyun, gitu ya. Alim dan abid, gitu. Karena ada yang alim saja tapi tidak ahli ibadah. Ada yang ahli ibadah saja tapi tidak faqih, tidak alim, gitu ya. Nah, kalau Rabbani itu sudah alim juga ahli ibadah, gitu ya. Wal ahbar, dan kemudian juga ahbar. Ahbar juga ini yaitu rahib-rahib, yaitu ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Kalau kita, istilah kita kiai-kiai, gitu ya, ustadz-ustadz, gitu ya. Ulama itu ahbar di istilah Bani Israel, rahib, gitu ya. Nah, Taurat merupakan kitab suci yang Allah turunkan, ya. Para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, ya, berhukum kepadanya, beriman kepadanya, dan juga para ulama, para ahli ibadah, para rahib-rahib dari kalangan Bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi yang memang istiqomah keislamannya, yaitu kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketundukan yang memang benar-benar, gitu ya, yang sejati, gitu.
warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Ya, berhukum kepadanya para nabi, para rabbaniyun, yaitu para alim dan ahli ibadah, dan para ulama-ulama, rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, ya, berhukum kepada Taurat, ya. Kenapa? Sebab mereka diperintahkan untuk menjaga, memelihara kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjadi syuhada, yaitu saksi-saksi ya terhadapnya. Fala takhshawnas, maka olehnya janganlah kalian semua takut kepada manusia, wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan nilai, dengan harga yang murah. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, ya. Ibnu Katsir berkata, fihi kaulani sayati bayanuhuma. Dalam makna ayat ini, ya, ada dua pendapat nanti dijelaskan tentang ayat ini. Yang pertama, Ibnu Katsir menjelaskan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Sebab turunnya ayat yang mulia ini dikatakan, ya, ringkasnya, bahwa di kalangan orang-orang Yahudi, ya, terdapat kejadian seorang yang mulia, ya, dibunuh oleh seorang yang, atau seorang yang mulia membunuh orang yang rendah. Itu maksud yang mulia dan rendah ini, yaitu strata sosialnya. Ya, disampaikan di dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat. Qala Ibnu Jarir berkata, hadatsana Abu Quraib, hadatsana Ubaidillah bin Musa an Ali bin Saleh an Simak an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ya, riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kanat Quraidah wan Nadir wa kanat Nadir asyrafun min Quraidah. Dahulu, ya, di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah khususnya, terdapat beberapa suku atau kabilah. Ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Ini diantaranya. Ada lagi Bani yang lain atau kabilah-kabilah yang lain. Ada kabilah yang dikenal, kabilahnya orang-orang Yahudi ini di Madinah, ada Bani Nadir dan ada Bani Quraidah. Dan kata Ibnu Abbas, Bani Nadir itu strata sosialnya asyraf, lebih mulia, ya, lebih terhormat daripada Bani Quraidah. Fakana idza qatala rajulun min Bani Quraidah rajulan min Bani Nadir kutila bihi. Ya. Dulu kalau ada seorang dari kalangan Bani Quraidah, ya, membunuh orang dari Bani Nadir, ya. Jadi Bani Quraidah membunuh Bani Nadir. Ada seorang pria dari Bani Quraidah membunuh Bani Nadir, maka dihukum kisos, dibunuh juga tuh orang itu. Ya, dikisos. Pembunuhnya langsung dibunuh, ya. Wa idza qatala rajulun min Nadiri rajulan min Quraidah wada mi'ata wasakin tamar. Akan tetapi kalau
Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah, maka tidak kisos tapi bayar diat. Diatnya itu adalah 100 wasak dari kurma. Ya, wasak itu ukuran. 100 wasak dari kurma. Ya. Jadi di sini ada ketidakadilan. Itu ya, ada ketidakadilan bahwa mereka menghukumi seseorang itu dilihat dari strata sosialnya. Itu ya. Kalau orang mulia membunuh atau orang terhormat membunuh orang biasa-biasa aja, sebutlah darah biru membunuh darah biasa aja, atau keturunan keraton membunuh orang biasa, anak pejabat membunuh anak tukang ojek online misalnya gitu ya, maka itu tidak kisos tapi bayar diat hukumannya. Tapi sebaliknya kalau anak tukang cilok ngebunuh anaknya presiden atau anak menteri, maka maka kisos, langsung dibunuh juga. Ya, jadi kita sebut tebang pilih dalam menetapkan hukuman. Itu yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, dan inilah sebab turun daripada ayat ini atau rangkaian ayat-ayat ini ya, dari ayat-ayat sebelumnya gitu. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam firman-Nya tentang kisos. Allah berfirman di ayat berikutnya, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, dan kami telah wajibkan, telah tetapkan kepada mereka di dalamnya, yaitu di dalam Taurat. Di dalam apa? Di dalam Taurat. Telah ada ketetapannya, telah ada kewajibannya, yaitu anna nafsa bin nafsi, bahwa jiwa harus dibayar lagi dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, dan telinga sinna bisini, gigi dengan gigi, wal juruha kisos, dan juruh yaitu luka juga ditetapkan kisos, yaitu kalau luka ya dilukai lagi. Nah, tergores palanya ya digores lagi yang palanya gitu ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah, dan barang siapa yang bersedekah ya, yaitu memaafkan gitu ya, tidak mengambil hukum kisos, fahuwa kafaratun lah, maka itu kafarat baginya. Ya, nanti kita bahas maknanya. Maksudnya kafarat baginya, bagi siapa? Bagi yang bersedekah, atau kafarat bagi orang yang harusnya dikisos tersebut. Kalau kafarat itu ya pasti orang yang melakukan kesalahan gitu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini tadi di ayat sebelumnya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah orang kafir. Yang di ayat ini kemudian beda lagi, yang berhukum dengan hukum Allah adalah orang zalim. Ya. Mungkin sebagian orang akan berkata, ini linglung apa Al-Quran? Barusan bilang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang kafir. Kok sekarang ganti lagi, yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang zalim? Sebenarnya tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir apa zalim? Nah, ya. Jadi ketika seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka harus diperiksa dulu, dilihat dulu keadaan dan kondisinya. Gitu ya. Dilihat dulu keadaan dan kondisinya gitu. Karena kalau ada keadaan dan kondisi dia ini nanti yang akan menentukan apakah dia termasuk dihukumi orang yang kafir karena tidak berhukum dengan Allah,
atau orang yang zalim, atau nanti di ayat yang lainnya, ayat setelah ini juga akan disebutkan fasik gitu ya. Ada 3 keadaan seseorang ketika tidak berhukum dengan hukum Allah. Bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia zalim, bisa jadi dia fasik gitu ya. Dan dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, sedikit kita ringkas saja ya. Wa qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang-orang yang kafir. Qala Al-Bara bin Azib wa Hudzaifah bin Al-Yaman wa Ibnu Abbas wa Abu Mizlaz wa Abu Raja Al-Utari wa Ikrimah wa Ubaidillah bin Abdullah wal Hasan Al-Basri wa ghairuhum nazalat fi ahlil kitab. Para mufassirin dari kalangan sahabat, diantaranya Al-Bara bin Azib ini sahabat, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas, ini semuanya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga dari kalangan tabi'in, diantaranya seperti Ikrimah, Ubaidillah bin Abdillah, Al-Hasan Al-Basri, ini adalah dari kalangan tabi'in, murid-muridnya sahabat. Mereka berkata, dan yang lainnya juga berkata, dari para ulama mufassirin berkata, ya, ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, ya, berkaitan dengan ahlul kitab. Jadi ayat ini ditujukan untuk ahlul kitab. Wa ma anzalallahu wa ma yahkum wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang yang kafir. Ya. Zada Al-Hasanu Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, menambahkan, wahiyya alaina wajibah. Tapi bagi kita kaum muslimin, ayat ini juga wajib hukumnya. Yaitu hukumnya mengikat juga bagi kita, gitu ya. Dan dikatakan juga oleh Ibnu Katsir, qala Abdur Razzaq an Sufyan al-Thawri an Mansur an Ibrahim. Dikatakan oleh Abdur Razzaq dari Sufyan al-Thawri, juga Mansur dan Ibrahim, para tabi'in. Ya. Qala nazalat hadhil ayat fi Bani Israel wa radiyallahu li hadhil ummah biha. Ayat-ayat ini turun memang kepada Bani Israel. Tapi Allah telah ridho ayat ini juga berlaku kepada kita, ya, kepada umat ini, gitu ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa tabi'in yang lainnya, gitu ya. Qala As-Suddi, Imam As-Suddi berkata, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Imam As-Suddi berkata, yaqulu wa man lam yahkum bima anzaltu fatarakahu amdan aw jara wa huwa ya'lam fa huwa minal kafirina bihi. Ya. Imam As-Suddi berkata bahwa Allah berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang aku turunkan. Makna dari ayat ini ya. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang tidak aku turunkan, kata Allah. Kemudian ia meninggalkan hukumku dengan sengaja, fatarakahu amdan. Ya. Au jara wa ya'lam, atau dia meninggalkannya padahal dia tahu. Atau dia zalim, mengabaikannya padahal dia tahu, atau dia mencampakkannya padahal dia tahu hukum Allah itu ada, bisa diterapkan. Fahuwa minal kafirina bihi, maka dia termasuk orang yang kafir terhadapnya. Itu kafir terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah,
maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Qala wa man jahada ma anzalallah faqad kafara. Barang siapa yang ingkar terhadap apa yang telah Allah turunkan dari hukum-hukumnya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fahuwa zalimun fasikun. Akan tetapi kalau dia mengikrarkannya, yaitu menetapkannya, iya hukum Allah, memang ada hukum Allah begini, tapi dia tidak berhukum dengannya, maka dia zalim, dia fasik, kata Ibnu Abbas. Jadi kalau perkataan Ibnu Abbas yang terakhir ini, ya, dilihat dari kondisinya. Kalau memang kufur gitu ya, mengatakan yang jelas-jelas sudah hukum Allah itu bukan hukum dari Allah gitu ya, maka kafir gitu ya. Jelas di dalam Al-Quran, misalnya khamar haram, riba haram, riswah, nyogok ya, rasuah itu haram gitu ya. Kalau ada orang yang bilang di dalam Islam itu riba tidak haram gitu ya, atau ada yang bilang Allah tidak menurunkan hukum tentang riba, Allah tidak menurunkan hukum tentang riswah di dalam Islam, Allah tidak menurunkan hukum tentang khamar di dalam Al-Quran, atau mereka mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran khamar itu haram. Nah, ini bisa jadi dia terjatuh kepada kekafiran, ya, karena mengingkari hukum Allah yang sudah ada, gitu ya. Tapi beda dengan orang yang tahu, ditanya, kamu tahu nggak sih hukum khamar apa di dalam Islam? Ya, tahu apa? Haram. Tahu dari mana? Ya, Al-Quran yang bicara seperti itu. Tapi kenapa kamu minum khamar? Berarti kamu tidak menetapkannya gitu ya. Ya, saya tergelincir gitu ya. Ini fasik, zalim orang seperti ini. Atau seorang misalnya, gitu ya. Seorang hakim, kenapa Bapak memutuskan ya hukuman, misalnya memutuskan boleh orang yang memakan riba, padahal harus dihukum dia, gitu ya. Ya karena memang boleh riba. Siapa yang mengharamkan? Allah yang mengharamkan, Pak, gitu ya kan, Al-Quran. Nggak ada itu, nggak ada yang mengharam. Nah, ini kafir seperti ini, begitu ya. Kalau kemudian kenapa ditanya kenapa itu riba tidak dihukumi haram? Bukannya Bapak tahu? Iya, saya tahu ya. Dalam Al-Quran memang riba diharamkan, tapi kondisi seperti ini gimana kita mau menerapkannya? Kita nggak mampu. Ini orang zalim dan fasik. Jadi keadaan seorang dalam tidak berhukum dengan hukum Allah itu ya berbeda-beda. Tidak bisa semua diratakan kamu kafir gitu ya, nggak hukum dengan hukum kamu kafir, asal kafir aja, nggak bisa seperti itu. Dan berkaitan dengan mengkafirkan seorang adalah ini hukum terperinci gitu ya, hukum terperinci, nggak bisa langsung asal jeplak aja ya. Kalau kita bicara secara umum, tidak ta'yin, bukan hukum orang per orang, tapi hukum secara umum ya, kita katakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengingkarinya, tidak beriman, tidak percaya dengan hukum Allah di dalam Al-Quran, kafir. Gitu ya. Ini secara umum seperti itu. Gitu ya. Yang beriman kepada hukum Allah tapi tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya, ini zalim, fasik. Secara umum. Ya. Adapun secara orang per orang itu nanti terperinci lagi. Kalau terjadi kasus ya diteliti dulu kenapa masalahnya, kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah gitu ya.
apakah dia ada syubhat gitu, kerancuan dalam memahami agama gitu ya. Apakah dia ternyata tidak tahu, jahil gitu ya, bodoh, nggak tahu Al-Quran, nggak tahu ada hukum riba di dalam Al-Quran. Orang nggak pernah baca Al-Quran, tidak pernah belajar agama gitu ya. Belajarnya ilmu dunia terus, cari harta terus, cari dunia terus, nggak ngerti gitu ya. Nah ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini tentang hukum kisos bagi kalangan orang-orang Yahudi, gitu ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadala katsirun biman dhahaba minal usuliyin wal fuqaha ila anna syar'a man qablana syar'un lana. Ya. Para fuqaha, para usuliyin, ahli usul fikih gitu ya, berdalil dengan ayat ini ya. Wa katabna alaihim anan nafsa wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ini ayat ini ya, dijadikan dalil oleh para ahli fikih, ahli usul fikih gitu ya, dan para ulama yang lainnya bahwa syariat sebelum kita itu adalah syariat kita juga. Ini namanya sebuah salah satu sumber hukum Islam ya, yang masih diperselisihkan, syar'u man qablana gitu ya. Ya. Jadi syariat orang sebelum kita itu syariat kita juga. Termasuk syariat kita. Gitu. Walaupun yang tepat ada perinciannya, ada takyidnya, ada kategorinya, ada pengikatnya gitu, doabit gitu ya, ada ketentuan-ketentuannya. Bahwa memang syariat sebelum kita, syariat kita juga. Selama ya, yang pertama tidak ada keterangan penghapusannya. Gitu ya. Memang tidak ada keterangan penghapusannya di dalam Al-Qur'an. Gitu. Kalau ada keterangan penghapusannya sudah berubah, yang kita pakai syariat yang terbarunya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa syar'u man qablana syar'u lana gitu ya. Syariat sebelum kita itu, syariat umat-umat terdahulu ya, adalah syariat bagi kita juga ya. Idza haka muqarraran walam yunsakh. Kalau memang telah dihikayatkan, ada takrirnya dari Nabi SAW dan tidak ditemukan riwayat nasakhnya gitu ya. Riwayat penghapusnya seperti itu. Nah, jadi memang di dalam hukum kisos juga berlaku bagi kaum muslimin hukum kisosnya Bani Israel terdahulu. Hukum kisos yang terdapat dalam Taurat ya. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata gitu ya. Ini berlaku gitu ya. Hanya saja ada beberapa pengecualian dan ada beberapa perselisihan para ulama gitu ya. Secara umum kisos itu berlaku, yaitu kalau orang membunuh ya dibunuh lagi. Kalau orang melukai seseorang sampai sebagaimana kayak kemarin gitu ya, terjadi di masyarakat kita, yaitu seorang penegak hukum yang disiram air keras sampai kehilangan salah satu matanya, tidak bisa melihat lagi gitu ya, maka itu harus dikisos. Mata pelakunya juga harus digituin gitu ya, disiram ya, enggak, pokoknya dibutain gitu. Caranya gimana? Pokoknya dibutain dia gitu ya. Kalau itu udah buta kemudian ada luka bakar juga, itu juruh wal juruh, kisos. Jadi kisosnya terperinci, kisos itu harus sesuai gitu ya. Mata buta ya dibutain, kuping dipotong ya dipotongin, kamu ngilangin hidung orang ya kamu dihilangin hidungnya lagi, seperti itu. Hanya saja kalau dalam penerapan kisos yang sifatnya luka gitu ya, maka harus ini dikaji dari
kedokteran gitu ya. Luka diukur lukanya semana, dilukai, seperti itu hukum qisas. Ini hukum yang adil. Gitu ya. Kalau memang tidak memberikan maaf orang yang dilukainya tersebut. Nah, kalau memberikan maaf boleh. Makanya di sini dikatakan wa man tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang bersedekah, yaitu dia sedekahin matanya, artinya gitu. Dia kan sudah misalnya seperti Pak Nopel, matanya kehilangan matanya. Aduh, mata saya hilang. Ayo, kamu juga matanya, pelakunya harus dihilangin juga matanya. Gitu ya. Artinya mata pelakunya itu milik Pak Nopel, bukan buat digunakan, tapi buat dia mau dihilangin gitu ya. Jadi haknya Pak Nopel itu dua. Boleh dia menghilangkan fungsi mata pelakunya, pelaku yang ngilangin gitu ya. Atau dia memaafkan dengan membiarkan mata itu tetap ada di mata pelakunya tersebut gitu ya, penjahatnya tersebut gitu ya. Boleh dia memberikan maaf seperti itu. Kalau dia mau menghilangkan ya boleh, silakan. Ini qisas, berarti hukum setara gitu ya. Kalau dia mau memaafkan ya sudah. Ya, tidak mengambil qisas. Ya udah saya maafin, saya enggak mengqisas. Nah, inilah faman tasaddaqa, maka itu sama saja ia bersedekah kan ya. Maksudnya memaafkan. Maafnya itu adalah sedekah dia. Fahuwa kafaratullah. Maka itu adalah kafarat baginya. Baginya itu adalah bagi pelakunya tersebut. Ya, tebusan. Kafarat bagi orang tersebut. Orang tersebut kan harusnya dihilangin matanya. Gitu ya. Karena perbuatannya dia harus dihukum yang setimpal. Tapi kalau dimaafkan oleh korban, maka itu menjadi tebusan. Gitu ya. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, kafarat bisa jadi kafarat baginya, bagi orang yang memaafkan tadi. Ya. Pak Nopel korban, matanya disiram air keras, buta gitu ya. Satu gitu. Kemudian misalnya gak mau ngambil kisos, misalnya gitu ya. Ya sudah, saya maafkan. Itu kafarat bagi Pak Nopel, yaitu penghapus dosa-dosa Pak Nopel, seperti itu gitu ya. Itu kalau dihukum qisas, di hukum Islam seperti itu. Jadi orang nggak ada yang main-main sama orang lain gitu ya. Nggak ada yang berani sama orang lain. Coba lihat hukum seperti ini, nggak ada kepastiannya, nggak ada keadilannya gitu ya. Kalau cuma penjara setahun 2 tahun ya, apalagi dikasih makan, dikasih minum dengan alasan pembinaan gitu ya. Ya, pembinaan. Kemudian dengan alasan hak asasi manusia, diberi kesempatan. Padahal hukum Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Hukum yang adil gitu ya. Coba kalau orang hilangin matanya, dihilangin juga matanya. Gak ada orang yang berani gitu ya. Dia ngilangin mata orang sekali, dihilangin matanya satu. Mungkin suatu hari mau iseng lagi hilangin matanya orang sekali lagi, dihilangin matanya satu lagi. Hilang mata dia dua-duanya, habis. Gitu ya. Apalagi kalau orang membunuh orang lain. Sekali membunuh ya dia dibunuh juga. Udah selesai dia urusan. Nggak kayak orang zaman sekarang ini. Ya. Bunuh masuk penjara. Keluar dari penjara bunuh lagi, masuk penjara lagi. Keluar dari penjara bunuh lagi, masuk penjara lagi. Gimana satu orang bisa membunuh banyak orang kan? Rusak tatanan kehidupan manusia. Padahal jiwa manusia itu sangat berharga sekali. Gitu ya. Nggak ada yang berani. Kalau diterapkan hukum qisas, hukum setimpal gitu ya. Ada orang melukai, matahin tangan orang, patahin lagi tangannya, gitu ya. Patahin lagi, gimana patahinnya nanti? Ya itu nanti urusan dokter, gitu ya. Dilihat nanti kalau dalam hukum qisas memang penerapannya nggak semena-mena kita yang matahin, tapi diputuskan di pengadilan, dan yang mengeksekusinya ada orang ahlinya gitu ya.
Dia menghilangkan tangan seorang, dia dihilangin. Caranya gimana? Ya caranya nanti ada gitu ya. Dihilangin supaya memang tidak berbahaya. Kalau tidak berbahaya memang diganti pakai diat. Kalau berbahaya diganti pakai diat, seperti itu. Nah, ini hukum kisos gitu ya. Dan ini berkaitan dengan Bani Israel. Karena hukum kisos berlaku di kitab Taurat, berlaku juga pada umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sama-sama kaji di kesempatan pagi hari ini. Allahu a'lam bi as-shawab. Hikmah yang bisa kita peroleh di kajian ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, bahwa ya ingat, tidak bisa kita mengambil hukum dari kitab suci kita, dari Al-Quran, dari agama, dengan menyesuaikan selera kita. Kita harus totalitas mengambil semuanya dari Al-Quran, mengambil semuanya dari syariat Islam. Tidak boleh kita sesuaikan dengan selera kita. Karena yang mengambil hukum dari syariat Islam sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya, ya, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel terdahulu, gitu. Dan Allah cela di dalam Al-Quran. Dan kemudian juga yang kedua, hukum kisos adalah hukum yang adil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.